Saatnya memperbarui informasi Anda terkait dengan pelaksanaan haji dalam Liputan Haji 2026 bersama Kompas TV. Rombongan terakhir jemaah haji khusus Patuna bertolak ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Seperti apa persiapan dan pemantapan yang dilakukan jemaah? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV. Ini saya sebentar lagi mau berangkat menuju hotel untuk mengikuti pemantapan dan manasik akhir bersama dengan rombongan haji khusus Patuna Travel. Saya lagi siap-siap nih, mau ngecek lagi ada yang ketinggalan atau enggak. Ini saya tadi sudah membawa gamis, kemudian saya juga sudah membawa alas kaki begitu ya, ada sepatu cadangan dan juga ada sendal. Tak lupa juga ada alat sholat, ada sejadah, ada mukena, kemudian dan jangan sampai ketinggalan ada payung. Payung ini penting banget mengingat di sana cuacanya sudah mulai panas. Persiapan akhir kami lakukan sebelum berangkat menuju hotel. Selain perlengkapan pribadi, sebagai tim liputan Kompas TV, kami juga membawa sejumlah alat pendukung liputan seperti tripod, mic wireless, ponsel cadangan, dan lain-lain. Setelah semuanya siap, kami langsung bertolak menuju hotel untuk bergabung dengan jemaah haji khusus Patuna. Seluruh jemaah menginap selama 2 malam untuk mengikuti manasik haji dan pemantapan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Di sini, jemaah dibekali dengan berbagai materi ibadah dan rangkaian puncak haji yang akan dilalui. Assalamualaikum, saya sedang bersama jamaah haji khusus Patuna berada di manasik akhir dan pemantapan akhir. Salah satunya adalah bekal bagaimana cara memakai ihram untuk laki-laki. Ini visualnya ada di belakang saya bersama Ustadz dan pembimbing ibadah haji Patuna. Seluruh jemaah juga melakukan praktik rangkaian haji, mulai dari umroh wajib hingga puncak haji dan pelaksanaan hari tasyrik. Jemaah juga diajarkan cara melontar jumroh dan waktu-waktu yang aman bagi jemaah Indonesia. Ada 223 orang tergabung dalam rombongan terakhir haji khusus Patuna, terdiri dari jemaah, pembimbing haji, petugas haji, dan petugas medis. Dari tanah air, kami bertolak ke Madinah terlebih dahulu, sebelum nantinya menuju Mekah untuk pelaksanaan puncak haji. Merita Effendi, Diah Megasari, Kompas TV, Jakarta. Selama menjalankan rangkaian ibadah haji, jemaah lansia dan disabilitas mendapat pendampingan dari petugas penyelenggara ibadah haji. Selain itu, jemaah lansia dan disabilitas akan mendapatkan kamar khusus. Jemaah lansia dan disabilitas akan ditempatkan di kamar khusus yang memiliki fasilitas khusus. Petugas juga akan memeriksa kesehatan jemaah haji secara berkala. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jihan Novita yang juga tergabung dalam tim Media Center Haji 2026. Dan juga sudah ada Merita Effendi yang saat ini telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Kita ke Mekah terlebih dahulu. Jihan, jemaah haji reguler ini sudah tiba seluruhnya. Lalu seperti apa alurnya nanti menuju puncak haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putu dan juga saudara. Terkait dengan alur atau tahap pelaksanaan jelang puncak haji di Armusna nanti, ini nanti mekanismenya akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026, di mana di 8 Zulhijjah ini seluruh jemaah haji akan melakukan pergeseran gitu ya, bergerak dari Mekah menuju ke Arafah dengan dibagi dalam 3 trip perjalanan. Di mana trip pertama ini nantinya akan berlangsung pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 waktu Arab Saudi. Lalu di trip atau perjalanan kedua pukul 11.30 sampai dengan 16.00 atau pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Lalu di trip ketiga yang menjadi trip terakhir dari pergerakan jemaah haji di tanggal 8 Zulhijjah ini
akan dilakukan pada pukul 16.30 hingga pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Dan itu adalah pergerakan di tanggal 8, nanti selanjutnya di tanggal 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei ini menjadi puncak ibadah haji oleh jemaah dari seluruh dunia, khususnya juga jemaah haji Indonesia. Nantinya jemaah akan berdiam diri di Arafah untuk melakukan wukuf. Di tempat saya berdiri ini, saya sedang berada di Arafah, di depan tenda-tenda yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia untuk melakukan wukuf di 9 Zulhijjah mendatang. Nantinya di sini mereka akan melakukan sholat zuhur, lalu mendengarkan khutbah wukuf, lalu juga nanti akan melakukan ibadah lainnya seperti berzikir, berdoa bersama, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nantinya jemaah akan berada di Arafah ini untuk melakukan wukuf hingga matahari tergelincir, lalu nanti akan digerakkan lagi ke Musdalifah bagi kelompok jemaah yang melakukan mabit, dan juga ke Mina bagi kelompok jemaah yang melakukan murur atau melewati Musdalifah. Dan berikut pernyataan dari Wakasatgas Mina, Zainal Mutakin. Jadi tanggal 8 itu semua jamaah akan mulai diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah bergelombang sesuai dengan jadwal masing-masing kloter. Nah, kemudian ketika mereka sampai di Arafah, nanti jamaah wukuf atau juga jamaah diam terlebih dahulu di Arafah hingga malam, dan kemudian juga sampai besok siangnya menjelang wukuf. Jadi jamaah berangkat dari Mekah, kemudian diam di Arafah, kemudian sampai nanti wukuf ba'da zawal setelah matahari tergelincir, zuhur, mereka nanti akan sholat jamak qashar, mendengarkan khutbah wukuf. Setelah itu kemudian jamaah menanti sampai waktunya sore untuk diberangkatkan menuju Mina bagi yang murur, atau kemudian juga menuju Musdalifah bagi yang taraddudi. Iya, memang setelah nantinya jemaah bergerak ke Musdalifah lalu ke Mina, nantinya jemaah kegiatannya akan dilanjutkan dengan melempar jumroh di Jamarat. Putu, sekian yang bisa saya laporkan dari Arafah. Seluruh rangkaian tinggal menunggu tanggalnya saja untuk kemudian dilaksanakan. Kita harapkan semua jemaah dalam kondisi sehat supaya rangkaian ini bisa berjalan juga dengan baik. Terima kasih laporan Anda, Jihan Novita. Sekarang kita bergeser begitu ya ke Madinah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Merita Effendi dan juga juru kamera Dia Megasari. Apakah di Madinah ini haji khusus itu sudah tiba seluruhnya di sana, dan selanjutnya berapa lama akan berada di Madinah sebelum nantinya akan terbang ke Mekah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah tiba di Madinah, Arab Saudi, dan betul sebagiannya bahkan sudah berada di Mekah. Kemarin kami tiba di Madinah sebagai rombongan terakhir tim liputan Kompas TV bersama dengan kurang lebih 200 jemaah haji khusus Fatuna Travel langsung setiba di Madinah langsung melakukan serangkaian ibadah, diantaranya adalah sholat di Masjid Nabawi. Dan pagi tadi kami juga sudah melakukan sejumlah ziarah kubur atau ziarah makam ke sejumlah tempat-tempat bersejarah di masa-masa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kami sempat mengunjungi satu lokasi yang disebut sebagai Sakifah Bani Saidah. Lokasi ini adalah sebuah taman yang diriwayatkan adalah lokasi tempat dilantiknya Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi seorang khalifah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ke Sakifah Bani Saidah, kami juga berkunjung ke sejumlah masjid-masjid yang berada di wilayah Masjid Nabawi, begitu ya. Masjid-masjid ini kemudian diberi nama dengan nama-nama sahabat Rasulullah. Yang terdekat ada Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq, ada Masjid Utsman bin Affan, dan ada Masjid Umar bin Khattab. Dan yang paling unik juga ada yang namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid ini menjadi daya tarik sendiri bagi para jemaah karena biasanya masjid ini adalah tempat bersinggahnya burung-burung merpati. Di masjid ini juga sejumlah jamaah kemudian bertanya apa yang menjadi riwayat atau sejarah dari masjid ini. Diriwayatkan bahwa dulunya Rasulullah bersama dengan para sahabat pernah melakukan sholat untuk meminta hujan karena saat itu kota Madinah sedang dilanda kekeringan, dan setelah melakukan sholat bersama,
Allah langsung menurunkan hujan yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya masjid ini. Dan selain itu tadi juga jamaah laki-laki juga berkesempatan untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah dan berkunjung juga ke pemakaman baki, yaitu pemakaman para syuhada dan istri, anak serta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Putu. Oke, kita harapkan pokoknya semuanya berjalan dengan lancar, bukan hanya jemaah haji saja yang akan mengikuti proses jalannya rangkaian ibadah haji menuju puncak haji, tapi Jihan, kemudian Merita dan juga Diah Megasari di sana kita harapkan juga dalam kondisi sehat supaya nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali rekan-rekan.